Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nama saya Hussein Jabir, adik almarhum Syekh Ali Jabir. Mungkin masih banyak belum kenal. Alhamdulillah Allah berikan anugerahnya, kita lanjut perjuangan Syekh Ali Jabir. Dulu kita cuma punya tugas menjadi guru tetap di pesantren beliau. Setelah itu diajak kita keliling Indonesia sama beliau. Kita belajar bagaimana Indonesia, kondisinya seperti apa, fikiran mereka seperti apa, mazhabnya bagaimana. Kita belajar, diajarin bagaimana cara terbaik untuk dakwah di Indonesia. Kita belajar. Begitu almarhum wafat, tugas kita meneruskan perjuangan almarhum Syekh Ali Jabir. Itu yang kita usahakan. Ya, jadi program Hafiz Indonesia sama anak-anak kalian itu, alhamdulillah diamanahi saya lanjutkan. Program almarhum yang kultum Ramadan sebelum buka puasa, ya kultum itu saya alhamdulillah saya lanjutkan sudah 3 tahun di RCTI. Damai Indonesia Ko TV One masih saya sama Syekh Muhammad kita teruskan. Cahaya Hati, ya, Cahaya Hati di iNews TV masih kita teruskan. Serambi Islami TVRI masih kita teruskan. Kita lagi usahakan melanjut perjuangan almarhum bersama Al-Quran. Karena almarhum punya program yang luar biasa. Apa? Mencetak 1 juta penghafal Al-Quran di Indonesia. Pertanyaannya, kenapa Al-Quran harus kita faham? Kenapa Al-Quran? Mohon maaf, kenapa banyak jemaah masih jauh dari Al-Quran? Karena belum faham kemuliaan Al-Quran. Itu aja. Belum terlalu faham. Contohnya, sekarang kadang-kadang kita masuk mall, ya. Begitu kita masuk mall, ada orang jualan itu apa, alat-alat baru atau apa gitu, ya. Begitu kita masuk mall, dia panggil, "Mas, Mbak, sebentar, 1 menit, 2 menit." Betul? Ada orang panggil gitu. Dia punya barang tertentu, barang spesial lah gitu. Dia, "Mbak, silakan, Mbak, ini." Begitu kita datang, dia tawarkan. "Coba Pak, alat ini bagus sekali. Kalau anda butuh ini bisa bantu. Kalau anda mau ini luar biasa. Kalau diberitahu kelebihan alat yang dia punya ini. Begitu kita mau bicara, enggak kasih kesempatan. "Oh ini alat, oh ini untuk ini." Oh, sekarang dia tidak bahas harga, ya. Tidak bahas harga sama sekali. Bahas kelebihan alatnya. Alat ini, untuk ini, sampai apa? Sampai menterasa anda sendiri dalam hatimu, kayak ini saya sangat butuh alat ini. Alat ini sangat bermanfaat bagi saya. Padahal antum datang ke mall gak mau beli ini kan? Tapi karena promosinya luar biasa, jadi terasa, oh ya benar ya, ana butuh alat ini. Akhirnya apa? Setelah dia bicara 1 menit 2 menit, terasa apa? Saya tidak bisa hidup lagi kalau gak beli alat ini. Berubah pikirannya. Setelah itu ujungnya dia sudah lihat dengan dia sudah suka alat ini. Baru antum tanya, "Oh, harganya berapa ya?" Cuman 999. Enggak bilang 1 juta, enggak. 999. Oh, bisa dicicil juga, aman saja. Yang penting alat ini sangat bermanfaat bagi. Oh, ya. Akhirnya kita beli karena terasa ini harus saya punya alat ini karena sangat bermanfaat bagi saya. Orang mukmin harus faham kenapa Al-Quran, kenapa Allah turunkan Al-Quran ini untuk kita.
Allah milih hurufnya, milih kalimatnya, semuanya ada artinya, semuanya ada rahasianya, semuanya ada berkahnya, semuanya. Tidak ada yang sia-sia dalam Al-Quran. Walaupun huruf wa, walaupun huruf fa, kadang-kadang fa, wa, kok falladzina amanu walladzina amanu, kok di sini wa, di sini fa, semuanya ada rahasianya. Dimilih kitabun Yasin wal Qur'anil Hakim, penuh hikmah, buku yang sempurna. Kitabil Mubin, Hamim wal Kitabil Mubin, yang jelas. Semua kalau kita baca, semua sifat yang paling mulia, yang sempurna, yang agung itu Allah berikan kepada Al-Quran itu, khususan Al-Quran itu. Untuk apa harus anda faham? Ini kebutuhanmu. Al-Quran kebutuhanmu dalam segala urusan duniamu dan akhiratmu. Karena masih banyak jamaah melihat Al-Quran apa? Melihat Al-Quran untuk saya dapat pahala, betul? Untuk saya masuk surga, betul? Ya, benar, dapat pahala dan masuk surga. Tapi Al-Quran bukan cuma untuk itu. Tapi Al-Quran datang untuk selesaikan segala urusan kita, segala masalah kita, untuk dunia kita lancar dulu, baru akhirat kita. Allah yang ciptakan kita di dunia ini, kata Allah subhanahu wa ta'ala, dunia ini punya sistem, dunia ini punya aturan. Jangan anda pusing, jangan anda stres, jangan banyak fikiran, jangan. Ini silahkan. Ini buku petunjuk untuk bisa menikmati dunia sebaik-baiknya, bisa selamat di dunia, silahkan. Ini buku yang sempurna, ini buku yang jelas, ini buku yang tidak ada keraguan dalamnya. Ikuti buku ini, akan anda bisa selamat dunia dan akhirat. Sudah selesai. Udah. Kalau orang mukmin faham, oh, ternyata Al-Quran untuk segala hal, bukan cuma untuk akhirat. Al-Quran untuk melancarkan urusan dunia kita. Anda lagi ada urusan dunia, biar lancar, selalu baca Al-Quran. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini berikan petunjuk kepada jalan yang terbaik bagi kalian, segala urusan dunia akhirat. Sakit zahir atau batin, sakit ruh atau jasad, baca Al-Quran akan sembuh, janji Allah dan Rasulnya. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un. Dan ucapkan Al-Quran obat kita, bukan obat. Banyak orang sakit minum banyak obat belum sembuh-sembuh, betul? Artinya kata Allah sumbuhan. Ini Allah milih kata sumbuhan. Sumbuhan artinya sembuh. Sudah selesai. Bersama Al-Quran, ini masih kita bahas urusan dunia ya, urusan dunia. Bersama Al-Quran, rumah tangga sakinah. Tapi kalau ada Quran, syaitan lari, gak betah lagi di rumah kita, gak betah lagi. Syaitana, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna syaitana yafirru, lari. Syaitan lari dari rumah yang ada dalamnya bacaan Quran, khususan surah Al-Baqarah. Artinya rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Syaitan lari, malaikat turun ma'murkan rumah kita. Oi, susah tidur ya? Banyak orang susah tidur, banyak fikiran. Ini gimana. Obatnya dari Allah dan Rasulnya. Begitu mau tidur, tidur dalam keadaan wudu. Baca ayatul kursi, baca 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah, baca qul huwallahu ahad, baca qul a'udzu birabbil falaq, baca qul a'udzu birabbin nas. Allah turunkan malaikah atas kepalamu melindungi.
Artinya banyak anak-anak kita tiba-tiba jam 2, jam 3 bangun teriak-teriak. Gak tahu nonton apa dia. Selalu anak kita di depan TV nonton macam-macam. Akhirnya datang biar nyaman. Tidurnya selalu baca. Ini urusan dunia. Yang mau nikmati dalam tidur selalu bersama Al-Quran akan bisa menikmati Quran. Saking mahalnya Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala hitung pahalanya berhuruf. Mahal. Kalau beli besi, hitungannya bertan, 1 tan, 2 tan. Kalau mau beli buah, 1 kilo, 2 kilo. Kalau mau beli emas, gram kecil, mahal. Hitungan Allah, Al-Quran saking mahalnya berhuruf. Dan begitu anda baca 1 huruf aja 10 kali lipat kebaikannya. Mahal itu bukan main-main. Mahal. Yang luar biasa lagi apa? Orang yang pintar bacaannya, indah suaranya dalam bacaan Al-Quran, dapat kemuliaan khusus. Ini hebat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang pintar bacaannya, indah suaranya, bersama malaikat di atas di sana, sama hamba Allah yang mulia itu, malaikat. Tidak boleh sama manusia lagi, tak boleh. Ini khususan, ini spesial, ini bersama malaikat. Terus mohon maaf, kalau ini yang indah suaranya, yang bacaannya bagus sekali, luar biasa, yang bacaannya masih salah gimana? Yang bacaannya belum jelas gimana? Yang masih bata-bata hurufnya gimana? Yang belum ada tajwidnya gimana? Kabar gembira dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق ويتتعتع فيه فله أجران. Orang yang masih sulit baginya baca Al-Quran, susah sulit baginya bata-bata hurufnya, tidak jelas bacaannya, akan dapat 2 pahalanya. Yang pertama pahala bacaan. Bahala bacaan setiap 1 huruf 10 kebaikan. Salah bacaan ibu, salah hurufnya, salah tajwid, gak jelas, tetap pahala sempurna setiap 1 huruf 10 kebaikan. Tenang saja. Kenapa ada hadis ini? Kenapa? Tahu? Kenapa? Rasulullah sudah tahu begitu ibu-ibu megang Quran mau masuk surga. Baca Quran mau masuk surga. Begitu datang duduk baca Quran, bacaannya salah mulu, banyak salahnya. Ya Allah, gimana? Datang iblis, syaitan datang. Bu, astagfirullah, gak malu sama Allah ya? Baca kalam Allah begini salah mulu, diam lebih baik. Oh ya, saya salah ya. Astaghfirullah, sadaqallahul azim. Hati-hati. Ya benar, syaitan masuk di situ. Pada baca salah ini udah diam lebih baik katanya. Hati-hati, teruskan bacaanmu. Walaupun salah, usahakan belajar lagi. Walaupun tua, belajar lagi. Yang penting jangan berhenti bacaannya. Tetap walaupun salah, pahalanya sempurna setiap 1 huruf 10 kebaikan. Yang kedua, karena kasihan, terlalu capek kalau baca Quran. Kasihan.
ada pahala khusus karena capek dalam bacaannya. Kita lihat banyak jamaah kakek-kakek, nenek-nenek baca Quran kan? Kasihan. Ya ayyuhallazina satu ayat capek sampai baca, nafasnya habis. Kecapean ini karena bersama Al-Quran sangat berharga di mata Allah. Pahala khusus lagi karena kasihan capek. Ada satu nenek dulu punya majlis ta'lim, khususan ibu-ibu di Jakarta, mau belajar Quran. Mungkin kalau di YouTube yang lama mungkin ketemu. Nenek datang satu nenek, umurnya lebih dari 60 tahun. Syekh, ana mau belajar Quran. Ya silahkan. Mau belajar apa? Al-Fatihah. Karena rukun dalam salat, usahakan perbaiki Al-Fatihah. Paling tidak Al-Fatihah usahakan sempurnakan. Begitu datang nenek-nenek itu, buka, yuk baca silahkan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Syekh, bukan sama ya? Bukan. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Alhamdulillah, Allah mati. Beda huruf ha dengan huruf ha. Alhamdulillah. Oh ya Syekh, alhamdulillah. La. Al-ha ha. Oh ya. Gak bisa. 60 tahun gak pernah keluarkan huruf ha. Gak ada dalam bahasa Indonesia. Di sini apa yang terjadi? Harus kita terasakan masalah ini. Yang pertama, dia baca Quran, setiap satu huruf 10 kebaikan. Yang kedua, capek dalam bacaannya, dapat pahala yang kedua. Yang ketiga, dia lagi belajar Quran. Beda dengan orang yang baca. Beda. Orang baca, buka Al-Quran, baca. Itu baca Quran. Belajar Quran artinya usahakan perbaiki bacaannya, lebih baik suaranya. Sudah tahu ilmu Al-Quran, tadabbur, tafsir, belajar itu, nambah hafalan, itu belajar Quran. Di sini apa yang dapat yang orang yang belajar Quran? Di sini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Quran. Paling baik antara kalian yang belajar Al-Quran. Beda yang baca. Yang baca satu huruf 10 kebaikan, sudah selesai. Tapi yang belajar Quran termasuk manusia paling baik dunia dan akhirat, dan menajarnya. Sekarang mohon maaf, mungkin banyak antara kita belum bisa menjadi guru najar Quran. Gak apa-apa, tapi masih bisa jadi orang yang belajar Quran. Walaupun majlis ta'lim ya sebulan sekali atau apa, yang penting dalam hidupannya ada yang namanya belajar Quran. Harus Anda termasuk manusia paling baik. Terus yang keempat apa? Yang keempat apa? Tadi nenek itu lagi belajar Quran. Setiap ulang ini dihitung sendiri. Setiap satu huruf 10 kebaikan. Ayo Bu,
Berapa kali? 10 kali 100 kebaikan. Enak. Enak banget. 100 kebaikan. Enak banget itu. Akhirnya tenggorokannya sakit, kasihan. Dapat pahala lagi karena capek dalam bacaannya. Bersama Al-Quran tidak ada yang rugi. Tidak ada yang rugi. Yang rugi yang masih jauh dari Al-Quran. Itu yang rugi. Itu yang rugi. Bersama Al-Quran Anda menjadi orang bahagia. Bahagia. Benar. Orang yang bersama Al-Quran ada sesuatu, ada perasaan masuk dalam hatinya yang kita tidak bisa menceritakan, tidak bisa mentafsirkan, nggak bisa. Contoh. Saya di Indonesia, alhamdulillah, waktu saya masih najar di pesantren, anak kalian khatam Quran sama saya, alhamdulillah. Ada berapa anak khatam Quran sama saya? 30 juz. Begitu udah di surat terakhir An-Nas, mau khatam ini udah selesai, mereka ada sesuatu dalam hatinya, gak bisa lanjut. Nangisnya luar biasa. Setiap ayat terakhir berhenti lagi, nangis. Mungkin dia bahagia karena mau khatam Quran jadi nangis, betul? Tapi gurunya juga ikut nangis. Kenapa ya? Mungkin gurunya karena akan dapat pahala juga setiap kali dia baca Quran, pahala yang sama untuk gurunya. Oke. Terus orang tuanya nangis juga. Ada apa di sini? Ya, orang tua bahagia karena anaknya menjadi hafiz-hafizah yang bisa bawa syafaah untuk anaknya nanti di hari kiamat. Betul. Tapi kok semua yang hadir ikut nangis ini? Ini ada apa? Ada orang meninggal dunia atau apa ya? Semuanya ikut nangis. Ada apa? Ada sesuatu perasaan yang masuk dalam hati kita saking bahagia. Karena itu kalau bahagia senyum ketawa. Harus faham. Kalau bahagia senyum ketawa. Tapi kalau sangat bahagia nangis. Ibu anaknya jauh 10 tahun baru balik lagi. Gimana rasa ibunya? Kok nangis? Ini anaknya sudah harus bahagia kan? Ya itu bukti bahagianya, nangis. Itu perasaan semua yang hadir di majlis khataman Quran, ada sesuatu masuk dalam hatinya, gak terasa. Dia ikut nangis. Ini perasaan karena sangat bahagia. Itu dapat bersama Al-Quran. Kalian sekarang bapak ibu melihat acara kita Hafiz Indonesia, nonton TV, lihat anak kecil 7 tahun 8 tahun hafalannya 30 juz, bacaannya indah, suaranya luar biasa, anak kecil tapi begitu hafalannya. Ibu di rumah melihat TV, anak yang tidak pernah kita jumpa, anak yang tidak kita kenal, tapi begitu dia baca Al-Quran, senang hati kita atau tidak? Bahagia atau tidak? Mohon maaf, anak orang kok bisa jadi bahagia? Ya, bukan karena anak orang, karena Al-Quran yang di bawah itu. Anak-anak banyak itu, gak ada harganya. Tapi karena ini ada hubungan dengan Al-Quran, bisa berikan kebahagiaan. Itu kuncinya. Jadi sekarang orang mukmin yang terasa dan faham, saya butuh Al-Quran untuk melancarkan urusan saya. Saya butuh Al-Quran untuk menijabahkan doa saya. Saya butuh Al-Quran untuk sihat badan saya. Saya butuh Al-Quran untuk rumah saya menjadi rumah yang berkah. Saya butuh Al-Quran untuk anak saya menjadi salih salihah. Saya butuh Al-Quran untuk dapat pahalanya. Saya butuh Al-Quran untuk dapat syafaah nanti di hari kiamat. Saya butuh Al-Quran untuk masuk surga Allah. Saya butuh Al-Quran untuk dapat kemuliaan yang spesial. Apa? Ini ujungnya ini. Ini ujungnya apa? Kemuliaan Al-Quran. Ada sebuah kemuliaan
yang tidak mungkin Anda dapat. Tidak mungkin Anda dapat kecuali melalui Al-Quran. Apapun kebaikanmu, apapun sedekahmu, apapun salatmu, tidak akan mungkin dapat kemuliaan ini sampai Anda ada hubungan baik dengan Al-Quran. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ahlul Quran, keluarga Allah yang khusus lagi. Tahu artinya? Keluarga Allah yang khusus lagi. Mohon maaf, keluarga Jabir, Syekh Ali Jabir, Syekh Muhammad Jabir, Syekh Hussein Jabir, Anda mau jadi keluarga Jabir? Gak bisa. Bisa. Saya bayar 1M, tetap gak bisa. Saya bisa jadi orang, gak bisa. Saya salat sepanjang malam, tetap gak bisa. Jadi keluarga kita gak bisa. Kalau saya, Syekh Hussein Jabir, Syekh Ali Jabir, lahir Madinah, tinggal di Madinah, orang Madinah, mau jadi Habib. Tahu Habib? Ini Habib. Artinya apa? Keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mau jadi Habib. Hafiz Quran, hafiz hadis, hafiz ini, dakwah. Gak bisa. Gak bisa. Orang Madinah dekat, gak bisa. Ini khususan keluarga Rasulullah SAW. Gak bisa. Apapun kebaikanmu, gak bisa menjadi Habib, gak bisa. Tapi coba bayangkan, saking Allah sayang kepada hambanya, Dia boleh dan siap dan bisa menerima Anda, manusia ini yang banyak salah, banyak dosa, bisa menjadi keluarga Allah yang khusus. Bisa. Bisa. Gratis lagi. Gak butuh apa, gak butuh apa. Satu aja. Apa? Cinta Al-Quran. Cinta Al-Quran. Udah. Tidak perlu Anda hafal 30 juz. Tidak butuh Anda hafal juz 30. Gak butuh. Yang penting dalam hatimu cinta Al-Quran. Arti cinta Al-Quran, tahu arti cinta Al-Quran? Arti cinta? Arti cinta, mohon maaf karena masih banyak salah faham. Perasaan cinta itu sesuatu yang mahal. Karena kalau mohon maaf saya tanya, cinta Al-Quran, pasti semuanya angkat tangannya cinta Al-Quran. Cinta itu apa? Orang kita bilang cinta bola, artinya apa? Coba orang yang cinta bola itu keluar dari rumah ke tempat futsal, betul? Artinya jauh, tapi siap. Siap dia. Main futsal itu gratis atau bayar? Bayar. Siap. Bayar. Siap. Jauh dari rumah, datang ibunya, ibu, anakku, tolong beli ini dulu. Nanti aja. Mau ke mana ini? Mau ke Palestina? Mau ke masjid? Enggak. Futsal. Benar. Dia tunda semua urusannya demi bola karena dia cinta ini. Keluar dari rumah jauh-jauh, bayar sebagian hartanya untuk main bola itu. Orang yang main futsal itu duduk santai atau lari? Lari sampai keringat, capek. 5 menit lari udah capek. Tapi bisa tahan, sabar sampai 1 jam, betul? Sabar. Capek, sabar. Keringat, sabar. Panas, sabar. Karena lagi cinta ini bola. Habis selesai main bola, sakit kakinya atau tidak? Sakit, pinggangnya sakit, kakinya sakit, tabrak sama temannya. Datang temannya, habis selesai, besok kita main lagi. Jawabannya apa? Oke. Gila.
jauh, bayar, capek, sakit, malah mau lagi. Gila. Tapi karena cinta. Itu arti cinta. Siapkan waktunya, siapkan hartanya, siapkan tenaganya. Habis itu mau lagi, mau lagi, mau lagi. Itu rasa cinta. Pertanyaan saya, baca Al-Quran boleh di rumah atau harus keluar dari rumah? Boleh di rumah, boleh. Alhamdulillah. Bayar dulu ya, atau gratis? Gratis. Alhamdulillah. Lari, capek, keringat atau duduk santai? Alhamdulillah. Habis baca, sakit pinggangnya, sakit kakinya atau dapat pahalanya? Alhamdulillah. Mau lagi atau tidak? Cinta Al-Quran. Tapi mohon maaf, banyak antara kita baca Al-Quran, tapi nanti kalau ada waktu, sisa waktu untuk Al-Quran, belum bisa dapat kemuliaan menjadi keluarga Allah, belum bisa. Baca Quran, tapi nanti kalau ada waktu, hadir kajian masjid, ada belajaran Quran, hadir. Punya majlis ta'lim dulu di Bogor dekat rumah saya, buka ta'lim Quran, tahsin Quran 3 hari setiap minggu. Bogor di sana hujan terus. Habis maghrib sampai isya, waktunya singkat. Jamaah datang salat maghrib, habis salat maghrib hujan, malas, sebentar ke rumah balik lagi, udah diam di masjid. Oh, ada kajian Syekh Hussein, kita ikut kajian. Tapi besok kalau ada urusan, tinggalkan Al-Quran, ikut urusan. Artinya dia duduk sama Al-Quran kalau ada waktu, bukan waktu yang hormat, bukan waktu yang utama. Kalau ada waktu, nanti. Kalau ada majlis ta'lim, saya lagi kosong, saya ikut majlis ta'lim. Itu artinya anda berikan kepada Al-Quran sisa waktu, tidak akan dapat kemuliaannya. Tidak akan dapat kemuliaannya. Harta. Kumpulkan di KM masjid, tolong cari guru Quran di sini biar buka majlis ta'lim, kita mau belajar Quran. 100.000, 100.000, 1 juta, 2 juta, buka majlis ta'lim dalam 1 minggu sekali atau 2 kali untuk kita perbaiki bacaan kita, lebih dekat kepada Al-Quran. Bayar sebagian hartanya. Cinta Al-Quran itu. Tapi mohon maaf, 50 tahun masih bacaannya seperti zaman dulu. Alhamdulillah, sama seperti 50 tahun lalu. Tak boleh. Hafalannya gimana? Masih 40 tahun hafal qulhu. Sekarang tetap hafal qulhu, tak ada perubahan. Itu tak boleh. Ini belum cinta Al-Quran ini. Terus tenaganya, siapkan tenaga. Kenapa? Karena akan syaitan datang. Ibu lagi mau baca Quran, mau semangat baca Quran, langsung begitu baca berapa ayat langsung ngantuk. Kan betul? Udah saya mau khatam Quran, saya mau istiqamah baca Quran, baca berapa ayat, ngantuk padahal baru bangun tidur. Masalahnya di mana? Begitu dia ngantuk, tidak sabar, tidak tahan. Ini orang yang main bola 5 minit pertama keringat, capek, tapi lanjut 1 jam. Kok kita cuma berapa ayat? Sadaqallahul azim. Niatnya 1 juz malah jadi 1 halaman. Tak boleh. Harus siapkan tenaga untuk belajaran dan baca Quran. Begitu anda udah selesai wiridnya, harus rindu kepada Al-Quran. Bagaimana orang itu setelah selesai main bola masih terasa capeknya, masih keringatnya, masih,
Tapi begitu tawarkan besok ada, dia mau lagi. Mau lagi. Harus begitu kita selesai bacaan kita, mau lagi, haus, belum kenyang ya. Belum kenyang saya dari Al-Quran. Belum. Mau lagi. Itu cinta Al-Quran. Kalau kita bisa mewujudkan hal-hal ini, betul cinta Al-Quran akan, walaupun tidak hafal 30 juz, walaupun tidak hafal sama sekali, walaupun bacaannya masih salah, yang penting Allah tidak melihat hasilnya, Allah lihat perjuangannya. Cukup bagi Allah. Sudah bisa belum bisa, sudah jelas belum jelas bacaannya, sudah fasih atau belum, sudah hafal atau belum, bagi Allah gak apa-apa. Yang penting perjuangannya seperti apa, dalam hatinya ada apa. Nah, di situ Allah berikan pahala yang sempurna. Siap masuk surga. Siap masuk surga. Ibu-ibu gak mau ya? Kalau insya Allah amin, artinya saya fikirkan dulu ya. Itu artinya. Kalau insya Allah amin, ya saya fikir, hitung dulu ya. Siap, mau 1 juta, insya Allah amin. Bohong. Kalau Ustaz ada tawarkan, ini 100 juta mau, bilang apa? Mau. Bukan bilang, insya Allah amin. Faham bedanya? Ya, mau. Saya mau, siap, mau surga. Di sini Allah lihat, ini benar ini. Jujur ini. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah melihat hati kalian. Ini mau apa ini? Hati ini mau apa? Mau surga. Ana lagi kerja keras untuk dapat surga Allah. Allah janji akan berikan kemudahan dalam amal salihmu. Susah tahajud, Allah mudahkan tahajudnya. Susah baca Quran, Allah mudahkan bacaan Quran. Hafal, lubah lagi, Allah kuatkan hafalannya. Yang penting Allah lihat dalam hatinya, jujur. Dah jujur, Allah kasih. Bagaimana anak hafiz Indonesia, umurnya 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, tapi ada dalam hatinya sesuatu yang luar biasa. Bisa berhasil hafal 30 juz walaupun tidak bisa bahasa Arab sama sekali. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, yang sudah lalu tidak usah kita bahas. Tahun baru Hijriyah, kita buka halaman baru bersama Allah. Niat dan azam kita menjadi hamba Allah yang lebih baik lagi, lebih baik dalam taatnya, lebih baik dalam ibadahnya, lebih baik dalam salatnya, lebih baik bersama Al-Quran. Teruskan kebaikan-kebaikanmu, akan Allah ampuni dosa-dosa kita yang lalu, kekurangan kita yang lalu dimaafkan, dan terima amal ibadah kita, dan Allah berikan taufiknya untuk masa depan kita menjadi lebih baik. Hati kita paling utama. Di sini baik, kata Rasulullah SAW, kalau ini baik semuanya ikut baik. Ini tidak mungkin jadi baik kecuali ada Al-Quran di dalamnya. Bisa menjadi baik. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Jiwa kita bisa tenang, jiwa kita bisa bahagia, bisa selamat kalau ada dalamnya zikrullah, ada dalamnya kalamullah, bisa menjadi tenang. Karena itu mari sama-sama bismillah, tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Lari kepada Allah, doa, minta kepada Allah biar Allah berikan kemudahan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu berikan yang terbaik bagi kita dalam segala urusan dunia akhirat. Kuatkan iman kita, sempurnakan ikhlas kita, memudahkan amal salih kita, ampuni segala dosa-dosa kita, dan berikan yang terbaik dalam segala urusan dunia dan akhirat. Akhir hayat kami semua dengan husnul khatimah, dan tulis nama kami semua ahli surga Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin.
Terima kasih banyak. Sebelum saya tutup, kita bagi-bagi hadiah. Kebiasaan almarhum Syekh Ali Jabir selalu bagi-bagi hadiah untuk jamaah yang cintai Al-Quran dan siap berjuang bersama Al-Quran.